Bu Rizky. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Salam sehat selalu. Iya Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bisa berjumpa dengan teman-teman di sekolah dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Nah, begini kita pertama saya mengucapkan terima kasih begitu karena kesediaannya berita untuk saya tanya-tanya. Iya, tidak apa-apa, monggo. Di sini saya jadi menanyakan begitu berita tentang kiat-kiat atau cara-cara panjenengan selama ini dalam mengambil keputusan terkait dengan tugasnya panjenengan sebagai seorang kepala sekolah gitu. Nah, mungkin kita ini sudah menjadi guru dan juga sudah menjadi kepala sekolah itu selama berapa tahun Bu? Selama 20 sampai 25 tahun sekitar itu, sejak 94. Alhamdulillah selama ini berjalan dengan baik dan aman, meskipun banyak kendala. Memang dulu dan sekarang lain ceritanya, ya. Jadi kalau dulu banyak kendala karena jalan alternatif dan lain sebagainya, tetapi alhamdulillah dengan keadaan zaman sekarang itu semua sudah dimudahkan. Untuk kepala sekolahnya sendiri, mungkin Berita sudah menjabat ini sejak tahun berapa Bu? Saya menjabat kepala sekolah sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang, alhamdulillah. Ya. Berarti sudah sekitar 6 sampai 7 tahun begitu ya Bu ya? 7 tahun berjalan. Ya, 6 sampai 7 tahun itu bukan waktu yang singkat begitu ya. Karena pada waktu itu ya memang pada awalnya kita ditugaskan itu ya bagaimana kita harus menyikapi, kita harus tunduk pada aturan dan lain sebagainya, sehingga kita untuk bisa mengambil keputusan dan dia mengambil jawaban, ya itu kita bisa memutuskan itu. Jadi alhamdulillah dengan seiring berjalannya waktu semuanya insya Allah lancar. Alhamdulillah. Ya. Tentunya selama 7 tahun karir Berita sebagai kepala sekolah gitu, pasti Berita pernah begitu kan mengalami kasus-kasus yang mungkin membingungkan begitu, mungkin yang dilematis begitu ya Bu ya. Nah, selama ini bagaimana Berita ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang membingungkan tersebut merupakan kasus dilema etika atau kejujuran moral? Iya. Kalau mengenai kasus dilema itu, kalau kita di lingkungan sekolah, misalkan banyak beberapa masalah yang kita hadapi, misalnya antara kepala sekolah dan masalahnya guru, masalah kepala sekolah atau guru dengan murid, atau masalahnya sekolah dengan masyarakat. Nah, itu harus kita pilah-pilah terlebih dahulu. Kemudian mengenai bahwa nilai-nilai yang bertentangan itu, di mana kita harus mengidentifikasi dulu masalah yang ada yang perlu kita perhatikan, kemudian kita introspeksi dulu, kemudian dengan kita identifikasi dengan masalah dengan lingkungan dan lain sebagainya, sehingga kita bisa memilih dan memilah sehingga menghasilkan keputusan yang benar begitu. Ya. Jadi ini adalah pertama itu kita pilih dan pilah dengan masalah itu kita bisa mengambil keputusan yang benar. Nah, selama ini bagaimana Berita ini dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang di mana ada dua kepentingan gitu Berita yang saling berbenturan, dan dua kepentingan ini sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana? Kita menentukan siapa yang terlibat dulu di dalam situasi itu, Bu. Kemudian setelah itu adalah kita mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut. Kemudian kita baru mengambil keputusan mana yang salah dan yang benar. Kemudian dalam menguji salah dan benar itu kita juga harus menguji legalitasnya masalah tersebut. Tidak hanya harus memutuskan saja, akan tetapi kita menilai, maksudnya diuji dulu, uji apa itu dalam apa itu masuk di ranah hukum atau gimana. Jadi kita mengambil keputusan tidak harus
di deal mengambil keputusan, kemudian kita lihat sikonnya, apa yang kita hadapi, kita berbenturan dengan masalah ini atau dengan masyarakat atau dengan guru. Jadi situasi yang harus kita perhatikan, kemudian kita juga harus memberikan di situ disadarkan dengan dihubungkan dengan perasaan juga. Jadi tidak harus situasi itu tidak dibenarkan secara sepihak, diputuskan secara sepihak, tetapi kita harus mengingat bahwa siapa yang harus kita hadapi, apa yang harus kita putuskan. Nah, itu semua harus kita perhatikan. Itu Bu. Luar biasa sekali ya Bu. Jadi sebelumnya dipikirkan dulu siapa yang terlibat, kemudian diuji apakah melanggar hukum atau tidak, dan tentunya sesuai dengan perasaan kita ya. Nah, kemudian Rita, untuk langkah-langkah atau prosedurnya sendiri, bagaimana Rita selama ini mengambil keputusan? Oh iya, jadi langkah-langkah yang harus kita putuskan adalah satu, melakukannya itu keputusan itu melakukan demi kepentingan orang banyak. Terus menjunjung nilai-nilai norma etika yang ada di masyarakat. Kemudian melakukan yang terbaik demi yang diharapkan oleh masyarakat dan penduduk sekitar. Misalnya kalau kita di sekolah ya masyarakat sekitar di sekolah, seperti itu. Langkah-langkah yang harus kita hadapi seperti itu, karena kita harus memutuskan antara dua pilihan secara moral itu, pilihan baik, benar, dan salah. Nah itu, jadi dalam etika, di dalam bekerja ada kemungkinan yang harus kita pilih, apakah kita harus memilih itu antara benar dan salah. Jadi di dalam memilih itu kita harus menghadapi di mana di situ situasi dan kondisi berdasarkan perasaan, antara perasaan sayang, antara perasaan cinta kasih, kemudian kebenaran dan kesalahan yang harus nanti kita putuskan, kemudian rasa toleransi terhadap sesama di dalam itu, kemudian tanggung jawab kita sebagai manusia, sebagai pemimpin, kemudian kalau misalkan keputusan kita salah harus ada perasaan minta maaf dan lain sebagainya. Jadi penghargaan di dalam hidup kepada seseorang yang kita putuskan nanti kita juga harus dipikirkan terlebih dahulu, itu seperti itu ya. Luar biasa. Jadi untuk langkah-langkahnya sendiri Rita ini pertama memikirkan untuk kepentingan orang banyak, menjunjung etika juga, kemudian yang paling penting tanggung jawab ya, seperti itu. Ya, kemudian Rita, untuk hal-hal apa saja yang selama ini Rita anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilematis yang terjadi di sekolah panjenengan? Selama ini paradigma yang terjadi di sekolah sering terjadi yang mudah diamati, yaitu antaranya keputusan yang dianggap terbaik, kemudian yang perlu adalah kelihatan pada saat itu terbaik untuk keputusan untuk masa yang akan datang. Misalnya begini, pada waktu kita mengambil keputusan di dalam rapat komite misalkan seperti itu. Jadi kita tidak harus mengambil keputusan sepihak, kita harus menerima masukan-masukan dari semua yang ada di situ, sehingga pada dasarnya kita harus memilih dan memilih salah satu keputusan yang baik yang dibuat untuk kebersamaan, seperti itu. Jadi lebih kepada tadi kepentingan bersama dan tentunya menerima masukan dari beberapa orang ya. Kemudian Rita, mungkin ada atau hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Rita dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilematis yang ada di sekolah panjenengan? Tantangannya begini banyak, karena kita menghadapi orang banyak, mesti ada tantangan dari beberapa orang yang mungkin tidak setuju atau begitu. Tetapi pada dasarnya kita harus melakukan kebaikan demi orang banyak tersebut. Kemudian
kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai dalam peraturan atau tata tertib yang ada, sehingga dalam mengambil keputusan untuk orang banyak itu tepat. Jadi kita harus menerima saran atau kritik dari beberapa orang, sehingga nanti di dalam menerima keputusan bisa bulat, kemudian berguna bagi sesama itu. Ya. Jadi mungkin tantangannya ada dari yang tidak setuju, tetapi kembali lagi kita mengambil keputusan itu berdasarkan dari masukan-masukan dari beberapa orang, sehingga di dalam masukan itu kita bisa menyaring beberapa yang perlu yang dibuat untuk demi kepentingan orang banyak, sehingga menghasilkan keputusan yang bulat gitu. Biasa sekali kita. Kemudian selanjutnya Bu, apakah panjenengan ini memiliki jadwal tertentu dalam suatu pengambilan keputusan, misalkan pada saat ada situasi itu langsung diputuskan saat itu juga, atau mungkin memiliki jadwal dirumuskan terlebih dahulu, atau bagaimana gitu? Begini Bu Rizky, pada dalam hal mengambil keputusan itu biasanya kalau misalkan ada masalah yang emergensi yang memang harus diputuskan pada saat itu, kita mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai yang ada pada saat itu. Kemudian kita harus memperhatikan siapa yang terlibat di dalam situasi itu. Jadi pada pengambilan keputusan pada waktu yang bersamaan dengan misalkan pada saat itu kita tidak punya jadwal, ya, kalau pada waktu rapat itu mengambil keputusan itu kan sudah ada jadwalnya rapat, tetapi bila ada masalah yang harus kita tangani pada saat emergensi itu, kita juga harus mengenal situasi dan kondisi pada saat itu, kemudian siapa yang terlibat di situasi itu, kemudian setelah itu kita mengumpulkan fakta-fakta atau bukti nyata masalah yang harus kita putuskan itu, kemudian baru kita memutuskan mana yang salah dan mana yang benar, kemudian dari hasil itu kita baru memutuskan sesuatu itu. Jadi ada jadwal yang emergensi, misalkan ada jadwal yang sudah terjadwal sesuai dengan rapat bersama begitu. Baik, ya. Tergantung situasi, sikon, ya. Emergensi memang harus diputuskan juga. Ya. Nah, kemudian bentuk atau prosedur apa yang biasanya Berita lakukan begitu terkait dengan pengambilan keputusan yang ada jadwalnya begitu Bu? Ya. Kalau ada jadwalnya itu kan tergantung di masalahnya tersebut. Jadi kemudian kalau menyelesaikan dalam prosedur itu, maka harus menyelesaikan di suatu tempat itu. Jadi tergantung situasi, kemudian waktu yang bertepatan dengan masalah itu, kemudian kita juga harus memikirkan rasa emosional, rasional, dan apa yang harus kita putuskan. Begitu Bu Rizky? Ya. Jadi kembali lagi situasi begitu ya. Kembali kepada situasi dan kondisi pada waktu kita melakukan memutuskan sesuatu. Kalau mungkin itu emergensi, maka langsung jika nanti masih ada panjang, kita harus mempunyai jadwal tertentu untuk memilih dan memilah apa yang harus kita putuskan. Luar biasa sekali Berita. Kemudian Berita, adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor apa saja yang selama ini dapat mempermudah Berita dalam mengambil keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika seperti ini? Yang pertama itu masalah pribadi seseorang. Kalau saya lihat, kalau pribadi seseorang memutuskan sesuatu juga harus memikirkan pada waktu itu gini, saya di sini berkedudukan, seseorang itu kedudukan saya di mana. Kemudian dalam mengambil keputusan juga harus memikirkan perasaan seseorang. Kemudian
masalah yang harus kita hadapi itu apa. Nah, dalam situasi seperti itu kita juga harus memikirkan situasi dan kondisi tersebut. Kemudian pada waktu itu, nah misalkan seperti itu, jadi tidak harus memutuskan sepihak. Jadi harus memikirkan perasaan, memikirkan waktu, kemudian apa yang kita hadapi, siapa yang kita hadapi, kemudian termasuk tanggung jawab moral juga. Nah, kemudian pada waktu itu kita juga harus memikirkan emosi seseorang, perasaan seseorang. Nah, itu juga harus kita kaitkan pada waktu kita mengambil keputusan. Jadi dalam pengambilan keputusan, ego tidak di terdepan, jadi di belakang. Ya, harus kita memikirkan perasaan seseorang. Ya, gitu. Ya. Sekali berita. Kemudian dari yang sudah panjenengan sampaikan tadi, ya. Mungkin pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari mungkin kebanyakan kasus pengambilan keputusan yang selama ini kita lakukan di sekolah-sekolah yang panjenengan pimpin? Alhamdulillah selama saya dalam memimpin di sekolah, dari 3 sekolah yang 4 bahkan 4 yang kemarin ya, 4 sekolah yang sudah saya pimpin, alhamdulillah dengan kebijakan-kebijakan yang saya ambil dalam nilai-nilai moral etika, insya Allah berjalan lancar, karena dengan memutuskan dalam keputusan bersama akan menghadirkan keputusan yang berguna untuk sesama. Jadi dalam situasi ini saya selalu mengikuti, memikirkan apa yang menjadi kebijakan tersebut untuk kepentingan para guru yang saya pimpin, untuk kepentingan bersama, Bu Rizky. Jadi tidak hanya memikirkan sepihak begitu. Jadi kembali lagi untuk kepentingan bersama gitu ya. Memikirkan dan memutuskan sesuatu itu karena kepentingan orang banyak. Baik, Berita, terima kasih atas bincang-bincangnya. Luar biasa sekali ilmu yang saya peroleh di sini dari pengalaman-pengalaman panjenengan. Semoga Berita selalu diberikan kesehatan. Amin. Terima kasih Bu Rizky. Dengan begini kita belajar bersama-sama. Iya, belajar untuk kedepannya supaya dalam mengambil keputusan tidak sembrono. Iya, tidak gerusa-gerusu. Jadi begitu. Terima kasih. Iya. Saya Assalamualaikum Berita. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Jas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat. Nah, Pak Jas, di sini saya pertama kali mau mengucapkan terima kasih atas kesediaannya Bapak untuk meluangkan waktunya. Di sini saya ingin begitu Pak sharing-sharing terkait dengan pengalamannya jenengan selama menjadi guru dan juga selama menjadi kepala sekolah. Nah, kira-kira sudah berapa lama ini Bapak menjadi guru? Menjadi gurunya itu saya 20 tahun, menjadi kepala sekolahnya itu 14 tahun. 14 tahun, luar biasa. Berarti sudah lama sekali ya Pak ya. 14 tahun bukan waktu yang singkat. Nah, tentunya selama Pak Jas ini menjadi kepala sekolah, pasti banyak sekali kejadian-kejadian atau mungkin kasus-kasus yang terjadi di lembaganya Bapak. Ya mungkin itu Pak Jas mengalami sebuah dilema begitu. Mungkin bisa diceritakan salah satu kasus yang bagaimana ya, intinya Pak Jas itu bingung begitu antara A dan B ini kok sama-sama benar begitu. Mungkin bisa diceritakan, monggo. Oh gini. Ini kasus ini yang sebenarnya kasusnya banyak. Cuman ini yang memakan waktu atau membuat beban yang tidak ringan bagi saya karena merupakan dilema, yaitu pada saat penerimaan murid baru. Nah, di lembaga yang saya pimpin, yaitu di SDN Selatan 3 atau di Desa Selatan 3,
di Desa Selarutan itu ada 2 lembaga, yaitu lembaga SDN Selarutan 1 dan SDN Selarutan 3. Nah, kemudian TK-nya itu hanya ada 1. Nah, berdasarkan kesepakatan atau yang sudah-sudah itu dalam waktu penerimaan murid baru itu sudah dibagi, yaitu siswa TK dari Dusun Wotan itu nanti ke SDN Selarutan 1, SDN salah yang dari Dusun Mireng itu nanti ke SDN Selarutan 3 yang berada di Dusun Mireng. Nah, kesempatan ini sudah bertahun-tahun. Namun ada suatu kejadian yang saya rasakan sangat berat bagi saya. Karena apa? Dari TK itu sudah dibagi, yaitu murid yang dari Wotan itu mestinya ke SDN Selarutan 1. Kemudian ada yang mestinya ke SDN Selarutan 1 itu tidak mau sekolah ke SDN Selarutan 1, tapi minta ke SDN Selarutan 3. Waktu itu saya kesulitan untuk menerima. Saya terima itu salah karena melanggar kesepakatan. Tidak saya terima. Anak tersebut tidak mau bersekolah karena sudah mengancam kalau tidak diterima di SDN Selarutan 3 dia tidak bersekolah. Nah, mau menerima tidak berani karena melanggar kesepakatan. Saya terima, saya kesalahan. Nah, namun demikian karena saya punya pertimbangan yang beda, yaitu daripada anak tidak sekolah, ya, dan pagu saya itu juga kurang, maka dengan keadaan seperti terpaksa kami harus melanggar kesepakatan. Dan akhirnya lama-kelamaan dari pihak SDN Selarutan 1 pun juga menyadari karena memang termasuk dilema bagi saya. Saya kira itu suatu kasus yang ada di SDN yang saya pimpin waktu itu. Baik, jadi di sini memang Pak Jasman ini mengalami sebuah dilema begitu ya Pak ya. Mau menerima itu juga takut salah, menolak itu juga takut begitu ya. Jadi di antara 2 persimpangan begitu ya. Sebenarnya untuk menerima juga benar dan menolak itu juga benar begitu. Nah, mungkin itu bisa menjadi sebuah kasus dilema etika begitu ya Bapak ya. Dilema etika. Nah, ini kan untuk kasus dilema etika itu antara benar dengan benar. Bapak benar menerima dan menolak juga benar gitu. Mungkin pernah atau tidak Bapak itu mengalami sebuah kasus yang di situ sudah jelas-jelas antara yang satunya salah dan yang satunya benar. Yang satunya salah dan yang satunya benar itu mungkin ada soal apakah penganiayaan ya? Penganiayaan itu juga pernah itu kita alami, yaitu pada waktu itu ada salah seorang guru saya yang dianiaya oleh wali murid gara-gara salah laporani anak pada wali murid. Nah, waktu itu guru saya itu sedang mempersiapkan diri atau mempersiapkan salon untuk senam. Kemudian tidak bisa dibetulkan, belum bisa dibetulkan maksudnya. Tahu-tahu anak kita itu sudah sorak-sorak gitu. Nah, guru kita itu sepertinya jengkel. Akhirnya anak itu dijendul. Nah, dijendul kepalanya, terus kena belakang, kena tembok. Nah, anak itu nangis pulang, lapor pada orang tuanya. Lapor, oh Pak, saya tadi ditatap-tatapkan tembok, mungkin begitu ya, mungkin bahasanya. Nah, orang tua yang datang dari sekolah, dari sawah itu merasa anaknya itu disakiti, itu merasa emosi, langsung saja guru yang ngomong itu yang disangka menatap-natapkan tembok tadi,
terus langsung dihantam, ya, dianiaya. Dan demikian itu yang terjadi. Bahkan kaca saya pun, kaca SD saya dipecah, ya, karena emosi tadi. Ya, karena itu guru saya buyar, akhirnya saya ya terpaksa, yang pada waktu saya rapat langsung datang ke lokasi untuk melihat keadaan yang sesungguhnya. Ternyata benar. Nah, akhirnya saya diam di situ, akhirnya dia langsung datang ke sekolah. Saya tanya dengan baik-baik, apa maksudnya, kok terjadi demikian. Nah, ternyata dia lapor anaknya ditatap-tatapkan tembok oleh sang guru tersebut. Nah, setelah itu ya, setelah saya jelaskan bahwa sebenarnya apa yang ada di lembaga itu tidak boleh sampai itu langsung main hakim sendiri. Nah, ini kan berarti pelanggaran ini. Nah, ini kamu minta diteruskan apa tidak? Nah, saya tantang begitu. Nah, terus dia minta maaf. Akhirnya ya kita ajak semuanya damai. Nah, akhirnya selesai kasus itu. Dengan demikian kasus itu yang mungkin sangat berat bagi saya, karena itu juga menyangkut harga diri dari teman-teman guru saya, yang akhirnya dengan adanya kebijakan saya untuk mendamaikan tersebut, ya saling minta maaf, ya, karena ada ketidaksesuaian yang ada di lapangan. Akhirnya ya alhamdulillah, akhirnya berjalan sesuai dengan apa adanya. Tuh, saya kira itu kasus yang menurut saya berat. Ya, luar biasa. Jadi memang ada suatu kasus begitu ya, memang ada kasus salah dan benar begitu ya Bapak. Tapi dengan Pak Jasman ini sudah didamaikan, sehingga akhirnya semua pihak ini merasa merasa tidak dirugikan begitu ya Pak ya. Nah, baik Pak. Nah, selama ini bagaimana Bapak mengambil atau menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama untuk kasus-kasus yang dilematis, yang adanya dua kepentingan yang sama-sama benar, itu bagaimana? Ya, prinsip saya, ya, seorang kepala sekolah itu kan harus bertanggung jawab dari segala sesuatunya. Ya. Nah, salah benar harus membuat keputusan, dan resikonya juga harus kita tanggung, karena itulah keharusan seorang kepala sekolah. Tetapi tentunya harus memperhitungkan mana yang baik atau dampaknya lebih baik daripada dampak yang jeleknya lebih sedikit. Jadi kita cari yang dampaknya lebih baik. Nah, karena seorang kepala sekolah itu yang merupakan tanggung jawab terhadap lembaga itu harus mempunyai ketegasan. Jadi kalau kita katakan ya, seorang kepala sekolah harus luas, lemas, tegas. Jadi luas, lemas, tegas artinya apa? Kita kelihatannya santai, tapi harus mempunyai makna. Apa yang disampaikan itu harus mempunyai ketegasan, mempunyai makna yang punya arti. Bukan berarti syukur kita itu kelihatannya diam, tapi itu diam betul, tidak. Tetapi ada suatu saat kita munculkan ketegasan kita. Ya, kita tidak boleh terlalu tegang, karena itu kita kan berhadapan dengan orang banyak. Jadi harus ya lemah lembut juga harus istilahnya itu bisa diterima di semua pihak, supaya tidak merasa yang dipimpin juga merasa dipaksa, juga tidak berapa, tapi dengan mereka bekerja dengan senang hati. Baik, jadi yang perlu saya garis bawahkan di sini yaitu prinsipnya Pak Jasman ini adalah seorang kepala sekolah harus bertanggung jawab dan tegas, benar ataupun salah itu tetap harus membuat sebuah keputusan yang nantinya akan dipertanggungjawabkan, gitu ya Bapak ya. Nah,
Mungkin Pak Jasman bisa ceritakan lebih lanjut langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Pak Jasman gunakan ini sebelum mengambil sebuah keputusan terhadap sebuah kasus-kasus yang dilematis seperti tersebut. Kita itu harus merenung, pertama harus merenung, kemudian kita itu harus berkomunikasi dengan teman-teman, kan akan kita sampaikan karena semua teman itu juga nantinya akan menerima dampak. Sehingga sebelum kita membuat keputusan, ternyata teman-teman itu sudah tahu bahwa kepala sekolah itu akan membuat keputusan kayak gini. Nah, jadi sudah dipertimbangkan karena konsekuensi dari keputusan itu adalah semua warga lembaga itu adalah bertanggung jawab. Bukan berarti hanya kepala sekolah toh, bukan, tetapi adalah semuanya. Kalau sudah didukung oleh semua warga, itu akan ringanlah beban seorang kepala sekolah. Itu. Baik, jadi intinya harus ada kolaborasi begitu ya Bapak antara kepala sekolah dan juga warga sekolah dalam pengambilan keputusan tersebut. Nah, mungkin Bapak bisa menceritakan hal-hal yang menurut Bapak efektif yang selama ini terjadi saat Bapak mengambil keputusan itu seperti apa? Itu tadi, sebelum kita buat keputusan itu biasanya kita komunikasikan, kita itu buat rencana apa, kemudian kita musyawarahkan dalam rapat dinas. Nah, itu akan lebih efektif itu karena sudah ada kesamaan pandangan antara kepala sekolah dengan teman-teman guru. Baik, jadi intinya adalah meluruskan dulu persepsi begitu ya, menyamakan persepsi, menyamakan persepsi antara kepala sekolah dan juga semua pihak-pihak yang berkepentingan di dalam kasus tersebut. Nah, Pak Jasman, untuk tantangannya sendiri dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilematis seperti ini apa, Pak? Tantangannya kita itu harus artinya semuanya itu siap-siap ya, siap-siap mendapat tantangan. Karena apa? Setiap sesuatu itu kan ada konstruksi baik dan buruk. Nah, tapi karena itu tetap pemegang prinsip, kita itu tidak berniat jelek. Prinsipnya kita adalah tujuannya adalah baik, maka kita berkeyakinan bahwa itu apa yang kita buat adalah hal yang terbaik. Itu jadi itu pertimbangannya. Jadi dan kita tawakal pada Allah saja bahwa semua yang kita lakukan itu adalah berniat baik. Jadi kalau orang itu niatnya baik, insya Allah jadinya ya baik. Itu aja. Baik, luar biasa sekali. Jadi selain kita berkolaborasi dengan teman-teman di sekitar kita, tapi juga tawakal kepada Allah begitu ya Bapak ya. Karena memang segala sesuatu itu kan memang atas kekuasaan dari Yang Maha Kuasa. Nah, Bapak, selama Bapak mengambil keputusan ini, adakah jadwal atau mungkin waktu-waktu tertentu begitu selama mengambil keputusan itu tadi, atau mungkin setelah ada kejadian suatu kasus dilematis mungkin Pak Jasman itu mengambil waktu untuk memikirkan atau langsung membuat keputusan pada saat itu juga? Tergantung situasi. Kalau memang itu dampaknya luas dan itu konsepnya besar, ya kita pikir dulu. Kadang kita tuh di rumah aku kita mikir tenang. Setelah kita menemukan ide-ide gagasan semacam bagaimana cara penyelesaiannya, kemudian teman-teman kita ajak diskusi cara penyelesaiannya itu. Kalau misalnya nanti teman-teman itu tidak setuju, ya kita kadang ya ngalah. Karena teman-teman juga mungkin punya pandangan yang baik. Tapi yang sepanjang nanti niatnya baik itu tetap kita dukung. Baik, jadi untuk jadwal atau waktunya sendiri Pak Jasman tadi mengutarakan bahwa tergantung dengan kasusnya begitu ya Bapak ya. Jika itu menyangkut orang banyak atau menyangkut misalkan dampak-dampak yang lebih banyak, lebih besar, mungkin dipikirkan terlebih dahulu, kemudian baru dikomunikasikan dengan teman-teman guru seperti itu. Nah, mungkin adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor apa yang bisa mempermudah Pak Jasman ini dalam membantu untuk mengambil keputusan? Faktornya banyak karena teman-teman
teman-teman itu mendukung. Jadi kita itu bebas dengan teman-teman. Jadi seolah-olah ya apa yang kita rasakan itu dirasakan teman-teman. Sehingga kalau teman-teman itu mengusulkan gini, kita diskusikan dengan teman-teman yang lain, oke ya, jadi itu aja. Karena apa? Karena kita keterbukaan tadi, jadi keterbukaan sesama teman sehingga nyaman lah, nyaman. Jadi dengan yang lain itu enak-enak saja kerja. Jadi luar biasa ya Pak Jasman ini, intinya adalah kenyamanan di tempat kerja dengan teman-teman rekan sejauh teman-teman guru yang ada di tempatnya Pak Jasman, sehingga segala sesuatunya dikomunikasikan dengan lancar gitu ya, dan bisa membantu Bapak dalam suatu pengambilan keputusan. Nah, dari semua yang telah disampaikan ini tadi Pak, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini saat mengambil keputusan? Pembelajaran apa yang ya, karena apa? Karena teman-teman itu mitra kerja, dan apa yang kita rasakan juga dirasakan oleh semua anggota warga. Jadi diskusi keterbukaan itulah kunci daripada apa yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita itu berbuat apa-apa, kita terbuka dengan teman-teman, kemudian teman-teman itu sangat antusias saat mendukung, sehingga dia juga dengan merasa senang hati karena merasa dilibatkan dalam suatu kegiatan. Jadi itu aja. baik, luar biasa. Jadi kunci utama dalam penyelesaian satu kasus itu adalah memang diskusi dengan semua pihak yang terkait, seperti ya Pak. Dengan rasa senang hati dan juga dengan kolaborasi dengan teman-teman di sekolah. Baik, terima kasih Bapak atas bincang-bincang kita. Luar biasa sekali pengalamannya ini. Semoga pengalamannya jenengan ini bisa menjadi pembelajaran bagi saya, sehingga besok jika saya dihadapkan pada situasi atau kasus-kasus dilematis, mungkin pengalamannya jenengan itu bisa saya pakai untuk dijadikan istilahnya semacam pembelajaran seperti itu ya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya sampaikan terima kasih dan semoga Pak Jasman sehat selalu. Alhamdulillah, amin. Dan selalu bahagia dalam menjalani masa purna tugasnya